kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati nopo? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau wingi cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ini jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Kok railing pengen? Padahal eling pangeran bisa ning omah bisa ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu oke kere Kak. Enggak kan. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kowe ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa niat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik,
saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang. Itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksud kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingi aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Mulane kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyuco, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Mau kalau mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak ini? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang diti wong nyucup, wong dobar. Mesti wong mencep lah. Alimem sepi, kok wong dobar gegere. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa mama-mama teng kula mriko ngumbal be anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes mung ke bareng kula. Kak, lagi ben kecil. Kula betul mobil, nah udah mau muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergerem-gerem ngelas yang guri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, bisa menggudal gitu. Misalnya rata-rataran kiai beda partai yang menggudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan gini, tak pikir kode ramalan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi titik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh banyak payah. Bapak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran ing pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantah, nak takut tak jawab.
Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih tinggal nih wong kesolehan mesti pintu-pintu, wong kuaris sih pintu-pintu, wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, waktu tarifnya ini, dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah emproh. Wara ini sing piye kok tak nami iya tapi kene sing piye kemudian polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Ya mami ya meriah. Nasibnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir.